Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Pangeran Sriwijaya. Nah, malam ini sengaja Pangeran mau membuat opini tentang kasus yang sedang ramai diperbincangkan seantero Republik Indonesia, yaitu kasus kematian Vina dan Eki. Malam ini itu kita mau membahas tentang persiapan PK Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Sebelum itu, semoga video ini itu bisa membantu baik itu pihak dari pengacara Saka Tatal dan Pak Oto Hasibuan beserta timnya supaya bisa membebaskan Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang saat ini sedang di penjara. Mantap. Nah, sengaja judul dari video ini saya buat ternyata 4 novum dari PK-nya Saka Tatal dan 7 terpidana yang diduga menjadi terdakwa dalam pembunuhan Eki dan Vina itu berasal dari Polda Jawa Barat. Sebelum kita membahas apa saja novum untuk PK-nya Saka Tatal, ada baiknya kita membahas apa saja apa itu peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah hak dari setiap terpidana untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan dari pengadilan yang sudah dia terima atau putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Upaya PK ini adalah langkah terakhir dari upaya hukum terakhir yang dimiliki oleh seorang narapidana setelah dia kalah dari pengadilan negeri, pengadilan kasasi, dan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, apa saja syaratnya PK? PK itu memiliki 3 syarat ya. Yang pertama itu novum, yang kedua itu kehilapan hakim yang nyata, yang ketiga itu keadaan baru, suasana baru. Oke, kita bahas yang pertama itu novum. Novum untuk PK-nya Saka Tatal itu berasal dari Polda Jawa Barat. Apa saja itu? Pertama, dihapuskannya 2 DPO yang sudah dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat, yaitu Andi dan Dani. Kenapa ini menjadi novum? Karena pertama, di dalam putusan pengadilan, baik itu pengadilan yang menyidangkan Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya, itu tertuang bahwa kasus kematian Vina dan Eki ini itu diakibatkan oleh kasus pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dan kasus pemerkosaan, dengan alur cerita bahwa Andi dan Dani merupakan pemilik peran penting dalam kematian Eki dan Vina. Kalau 2 orang ini itu dinyatakan fiktif, apalagi kemarin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan itu tidak terbukti bahwa Peggy alias Perong, maka secara otomatis gugurlah skenario atau peran dari masing-masing pihak ini. Secara otomatis maka bubarlah itu alur cerita yang mengatakan bahwa kematian Vina dan Eki itu diakibatkan oleh pembunuhan. Karena di dalam peran itu Andi dan Dani adalah pihak yang memukul kepalanya Eki dan membawa jenazah dari belakang showroom ke jembatan flyover. Itu novum yang pertama. Nah, novum yang kedua itu kekalahan
Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan kasus Peggy Setiawan. Kenapa ini bisa dijadikan novum? Karena perlu diingat, Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka itu dengan alasan bahwa tertuang di dalam putusan pengadilan ada 3 DPO, Peggy alias Peron, Andi, dan Dani. Nah, kalau di dalam putusan pra-peradilan itu dibenangkan oleh pihak Peggy Setiawan dan tidak terbukti, yang tadinya kan pihak penyidik dari Polda Jawa Barat itu sangat meyakini bahwa Peggy alias Peron itu adalah Peggy Setiawan, dan ini kalah di sidang pra-peradilan, maka secara otomatis penahanan Peggy Setiawan ini tidak sah, dan secara otomatis juga DPO yang dibuat oleh Polda Jawa Barat itu juga tidak sah. Dan secara otomatis ketika Peggy Setiawan ini bukan pelaku, Andi dan Dani ini dinyatakan fiktif, maka secara otomatis putusan dari tiga putusan dari 7 terpidana ini juga tidak sah. Itu novum yang kedua. Novum yang ketiga ini juga berasal dari pihak kepolisian, terutamanya dari Satlantas Polresta Kabupaten Cirebon. Video atau foto adanya daging yang ada di baut lampu penerangan flyover itu diyakini berasal dari foto pihak lantas yang pertama kali mengolah TKP dan menemukan mayat korban di Jembatan Talun. Lagi-lagi dari pihak kepolisian. Dan novum yang keempat ini adalah dikembalikannya berkas Peggy Setiawan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena tidak dapat dilakukan P21 dengan alasan tidak ditemukannya bukti formil dan immaterial di dalam kasus yang diajukan oleh pihak Polda Jawa Barat. Nah, inilah 4 bukti yang dapat meringankan atau memenangkan putusan PK, baik itu Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Selain novum tadi, ada kehilapan hakim yang nyata. Ini sudah dibahas banyak sekali oleh teman-teman pengacara Pradi. Baik itu kemarin Pak Oto Hasibuan itu sudah menyebutkan 5 ya. 5 kehilapan hakim yang nyata itu banget, baik itu dari segi penyitaan batu, baik itu penyitaan batu dari Sudirman, penyitaan botol air minum juga dari Sudirman, saksi-saksi yang menyatakan tidak disumpah, dan banyak lagi. Itu kehilapan hakim yang mungkin nanti Mahkamah Agung bisa menelaah apa saja kehilapan hakim. Nah, yang ketiga itu suasana baru. Malam ini itu ada kejadian yang alhamdulillah banget. Kalau teman-teman mengikuti kasus ini dari awal sampai akhir, sampai hari ini, itu ada whistleblower. Malam ini Kang Deddy Mulyadi KDM itu berhasil bertemu dengan salah satu saksi kunci awal mula kasus ini bermula. Siapa dia? Saudara Dede. Di dalam video wawancaranya, Kang Deddy Mulyadi berhasil mengorek keterangan dari saudara Dede, dan saudara Dede berani menyatakan dan berani bersumpah, baik itu di kepolisian Mabes Polri dan di pengadilan, bahwa kesaksian yang dia buat
dalam BAP bahwa kematian Vina dan Eki itu diakibatkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh 7 terpidana, ternyata itu palsu. Dan dia juga berani bersumpah bahwa yang membuat skenario atau yang menyuruh dia melakukan saksi itu adalah saudara Aep dan Rudiana. Nah oke, semoga video ini bisa sampai ke teman-teman pengacara, dan harapan kita bersama PK-nya Saka Tatal itu dapat dikabulkan dan 7 terpidana lainnya itu bisa dinyatakan bebas. Semoga hukum berpihak kepada kebenaran dan bermuara kepada rasa keadilan. Salam saya Pangeran Sriwijaya. Mantap.